Halo guys, saya Sandro yang akan bikin kalian si paling jago Excel. Nah, di sini saya akan membahas tentang pivot table ya. Jadi, ini ada beberapa soal-soal yang harus dijawab dengan pivot table. Jadi, teman-teman bisa langsung praktek dan belajar langsung gimana sih cara pakai pivot table dan apa aja fitur-fitur yang ada di pivot table. Nah, di sini kita coba untuk mempraktekkan itu di soal-soal ini. Ini anggaplah ini adalah soal tes untuk kalian masuk ke perusahaan gitu ya. Nah, ini kebetulan soalnya cukup advance, tapi di sini udah dikasih tahu cara-cara dan step-stepnya. Jadi kita tinggal praktekkan aja. Misalnya ini nih, misalnya nomor 1A. Buatlah pivot table yang menampilkan total penjualan sales untuk setiap region. Sebelumnya di datasetnya itu seperti ini, dan kita sebelum bikin analisa data atau bikin pivot table dan lain sebagainya, kita wajib untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri atau tipe data dari dataset kita. Jadi misalnya ini, misalnya ada kolom A sampai N, yang isinya itu ada kolom tanggal yaitu order date, kolom kategorikal yaitu ship mode atau customer atau segmen dan lain sebagainya. Itu bisa disebut kolom data kategorikal atau data text. Dan di sini paling kanan ada sales quantity dan discount. Ini adalah kolom yang berbentuk tipe datanya itu angka ya, angka atau desimal. Nah, kita udah tahu nih ciri-ciri dari datanya, kita langsung aja jawab nomor 1A ya. Nah, ini kita langsung aja Ctrl A seperti ini. Ctrl A, lalu klik yang insert, lalu klik yang pivot table. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama ada new worksheet, yaitu kita bikin pivot table di sheet baru, dan ada existing worksheet, yaitu kita bikin pivot table di sheet yang udah ada, misalnya di order ini, tapi kita mau bikin yang new worksheet aja. Klik OK. Nah, di sini tadi kita disuruh untuk bikin pivot table sales berdasarkan region. Kita langsung aja klik yang sales di sini, centang ini, lalu centang yang region. Nah, otomatis pivot table akan menaruh sales di value dan region di row. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau ganti region ke kolom, bisa juga digeser ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi berbentuk kolom ya. Karena kita maunya yang berbentuk row, jadi kita pindah ke row seperti ini. Oke, nomor 1A terjawab. Nah, kita lanjut ke nomor 1B ya. Nah, ini calculated field adalah fitur dari pivot table yang memungkinkan kita untuk bikin kolom baru yang tanpa kita harus bikin atau edit di dataset aslinya. Jadi di sini kita diharuskan untuk bikin margin keuntungan atau profit margin ya. Dan di sini itu nggak ada ya, di datasetnya itu nggak ada profit margin di sini. Jadi kalau misalnya mau misalnya nambah kolom, kita harus bikin kolom baru seperti ini. Profit margin, lalu kita bikin rumusnya. Nah, ini repot ya. Jadi kalau teman-teman nggak pingin nih kita ngubah-ngubah datasetnya, langsung aja di pivot table-nya. Nah, kalau mau bikin pivot table yang terpisah, kita bisa blok semua pivot table-nya seperti ini. Kita Ctrl C, lalu di Ctrl V di sheet atau cell yang kosong. Jadi ini udah jadi nih pivot table yang baru. Kita langsung aja nih ke pivot table analyze. Nah, di sini kalau kita misalnya ngeklik sel yang kosongan di sini, nah pivot table analyze-nya itu akan hilang ya tab-nya. Tapi kalau kita aktifkan pivot table yang di sini, nah maka akan muncul lagi pivot table analyze. Nah, jadi kita manfaatkan namanya fitur di pivot table analyze ini di calculated field. Kita kalau lihat soalnya tadi, buat calculated field yang menghitung margin keuntungan atau profit margin ya sebagai, nah ini rumusnya ya, sales dikurangi sales kali diskon dibagi sales lagi. Tampilkan pivot table berdasarkan kategori. Kita bikin ininya dulu, kita hilangkan dulu salesnya, regionnya dihilangkan, lalu kita centang yang kategori. Nah, ini udah muncul kategorinya di sini. Kita ke pivot table analyze, lalu klik yang field, yang calculated field. Nah, akan muncul pop-up baru di sini, yaitu insert calculated field, yang namanya bisa kita ganti misalnya ya. Ini adalah nama kolom yang baru. Jadi kita ubah sesuai yang tadi, profit margin. Nah, untuk formula
Ini nolnya ini kita hapus saja. Lalu formulanya tadi adalah sales. Sales kita cari sales di sini bisa. Sales. Nah, ini kita klik yang sales. Ini adalah kolom-kolom yang ada di dataset kita ya. Ini insert field aja seperti ini. Sales. Dikurangi sales kali diskon ya. Kita bikin kurung dulu. Sales dikali diskon. Tutup kurung. Oh ya, ini tutup kurung lagi. Di sini kita bikin tutup kurungnya. Nah, ini dibagi diskon, dibagi sales lagi per sales seperti ini. Nah, udah jadi nih. Formulanya udah bener, kita klik add aja. Lalu klik OK. Nah, maka muncul kolom baru ya. Namanya sum of profit margin. Dan di sini kita lihat marginnya itu minus semua ternyata ya. Kita kalau lihat di datasetnya itu tetap nggak ada namanya kolom profit margin, itu nggak ada. Jadi cuman ada di pivot table yang udah kita bikin barusan. Gitu untuk calculated field. Calculated field sekali lagi untuk menambah kalkulasi baru atau analisa baru yang tidak ada di dataset. Seperti itu. Nah, 1B sudah terjawab, kita langsung lanjut ke nomor 1C. Gunakan calculated item. Nah, apa nih Bang bedanya calculated field dengan calculated item? Jadi kalau field itu kita mengkalkulasikan kolom antar kolom seperti ini. Kalau calculated field itu kita mengkalkulasikan misalnya kolom kategori, kita mau kalkulasi cuman furniture sama office supply doang. Jadi rumusnya adalah furniture plus office supplies. Nanti akan muncul kolom baru yang menjumlahkan furniture sama office supplies. Misalnya menjumlahkan salesnya seperti itu. Nah, kita langsung praktekkan region, menggabungkan region South dan West. Yang menjadi item baru disebut Southwest. Tampilkan item penjualan. Oke. Kita bikin pivot table baru lagi dengan cara di copy aja seperti ini. Nah, tadi bikin calculated item Southwest, kita hilangin dulu semuanya. Oke, dan kita tampilkan sales di sini. Lalu kita klik pivot table analyze dan field item, kita calculated item ya. Nah, ini calculated itemnya masih kosongan karena kita harus tampilin dulu nih regionnya di sini. Nah, baru akan muncul nih calculated item. Oke. Nah, di sini calculated itemnya sudah mengarah ke region. Jadi di sini ada tampilan baru ya, yaitu items. Tadi kan kalau yang calculated field nggak ada ya yang items. Kita namain Southwest. Southwest seperti ini. Formulanya adalah South. Ini klik aja lalu insert item plus West. Insert item lagi, kita klik add, lalu klik OK. Nah, muncul baru ya, item baru atau value baru yang bernama Southwest, yaitu penjumlahan antara South dan West. Ini kalau misalnya kita ubah angkanya biar bisa lebih mudah dibaca, kita klik kolom B seperti ini, lalu klik yang comma style. Nah, biar ada pisahannya ya antara angka dengan angka gitu. Lalu ini kan masih ada desimalnya nih, titik 45, titik 54. Kita hilangin aja desimalnya biar nggak bingung. Decrease desimal seperti ini. Klik 2 kali. Nah, akan hilang desimalnya. Jadi ini lebih mudah dibaca ya. Nah, Southwest adalah penjumlahan antara region South dan West, yaitu 391 ditambah 729, yaitu 1121. Itu untuk calculated item. Oke, 1C sudah terjawab. Dan kita lanjut ke nomor 2A. Di 2A ini ada soal untuk buatlah pivot table untuk menampilkan total kuantitas barang yang terjual berdasarkan segmen dan kategori. Ini gampang ya. Kita tinggal bikin lagi pivot table-nya seperti ini. Ini gini aja deh. Nomor 1 gitu ya. Ini aku tambah lagi move or copy. Nah, ini aku create a copy di sini. Klik OK. Di sini aja, klik OK. Nah, akan muncul sheet baru yang menduplikasi sheet nomor 1 ini ya.
Ini kita ganti menjadi nomor 2. Seperti ini. Kita taruh di sini. Oke. Ini kita hapus saja pivot table-nya seperti ini. Nah, kita jawab nomor 2A dengan pivot table yang baru tadi. Jadi tadi menampilkan total kuantitas berdasarkan segmen dan kategori. Oke. Total kuantitas berdasarkan segmen dan kategori. Jadi kita hilangkan dulu semuanya, lalu berdasarkan segmen dan kategori. Sebentar, ini kayaknya menutupi ya. Aku geser ke atas saja. Oke. Sorry, tadi kayaknya ketutupan ya. Oke, sekarang udah nggak ketutupan. Kita lanjut ya. Jadi ini sudah berdasarkan segmen dan kategori. Nah, di pivot table sendiri sudah muncul seperti ini. Ya, jadi di breakdown berdasarkan kategori dan segmen. Jadi ini segmennya di sini dan kategorinya di bawah. Kita juga bisa mengganti loh hierarkinya antara segmen dan kategori. Misalnya kita drag ke bawah seperti ini segmennya. Iya. Nah, akan terbalik ya. Sekarang yang di atas jadi kategori, yang di breakdownnya itu adalah segmen. Nah, karena soalnya tadi minta di segmen dulu baru kategori, jadi urutannya seperti ini. Lalu tinggal klik aja yang quantity seperti ini. Oke, sudah selesai sini. Nah, ini kalau teman-teman merasa bingung nih sama desain pivot table-nya, kita tuh bisa loh ngedit desainnya di sini. Klik desain. Nah, ini ada tab desain. Ini misalnya teman-teman mau ngilangin subtotal. Misalnya subtotal itu adalah ini ada customer, lalu di sini ada total. Corporate di sini ada total. Nah, ini kan bikin bingung ya untuk sebagian orang. Juga di sini ada grand total, misalnya mau dihilangin. Subtotalnya bisa klik yang do not show seperti ini. Nah, subtotalnya akan hilang. Grand total juga bisa di off. Nah, ini grand totalnya bakal hilang. Lalu report layout, misalnya teman-teman nggak biasa dengan report seperti ini, bisa dibikin misalnya outline. Nah, jadinya terpisah seperti ini. Atau tabular form, maka akan menjadi satu seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk desain ya. Ini sudah terjawab untuk yang nomor 2A. Kita lanjut ke 2B. Tambahkan filter ke pivot table untuk hanya menampilkan data pelanggan dari segmen corporate. Gunakan slicer untuk memfilter berdasarkan mode pengiriman ship mode. Oke. Kita filter ya. Filternya bisa langsung di sini nih. Filter aja, klik yang di sini filternya. Lalu kita tadi kan diharuskan untuk menampilkan hanya yang corporate aja ya. Jadi hilangin centang yang customer sama home office, lalu klik OK. Nah, ini udah menampilkan yang corporate doang. Lalu kita disuruh untuk menambah slicer. Kita ke pivot table analyze, lalu insert slicer yang di sini. Nah, tadi insert slicernya kita diharuskan untuk menambahkan ship mode ya. Ini dicentang aja yang ship mode atau mode pengiriman. Klik OK. Nah, ini sudah muncul slicer untuk ship mode-nya. Dan di slicer ini kita bisa ngefilter secara dinamis ya. Misalnya klik yang first class, maka akan muncul quantity yang cuman ada di first class doang. Same day, second class, atau standard class. Jadi kita bisa dengan mudah ya ngefilternya, nggak perlu kita buka-buka ini lagi gitu. Itu gunanya slicer. Nah, ini kita clear aja filternya. Nomor 2B sudah terjawab, kita lanjut ke 2C. Gunakan tab design. Nah, ini tab design yang tadi udah kita praktekkan. Memformat pivot table dengan banded rows dan tampilkan data dalam tabular form. Oke, ini kita ke klik tab design, lalu banded row, lalu dalam mode tabular form. Seperti ini yang dimau untuk soalnya. Ini udah jadi. Ya, 2C terjawab. Lanjut ke 3A, buat pivot table lagi nih. Kita copy lagi. Move or copy, ini create copy. Lalu yang nomor 2, klik OK. Sip. Ini udah jadi sheet baru. Kita ubah ke nomor 3. Pivot table yang menampilkan top 5 produk dengan total penjualan tertinggi di setiap kategori. Oke. Ini kita hapus aja ya. Remove. Lalu kita remove ini. Nah, tiap kategori tadi ya, penjualan tertinggi tiap kategori. Nah, ini desainnya aku
balikin ke semula ya. Oke. Nah, di sini udah muncul. Aku perbesar dulu ya. Nah, gini kan lebih enak ya. Nah, lalu ini kita hilangkan dulu ya. Kategorinya kita hilangkan dulu. Lalu kita ubah ke product name dulu seperti ini. Nah, ini kita filter ya. Ini klik filter yang di sini nih. Arah panah bawah ini. Lalu kita ke value filter dan kita klik yang top 10. Lalu di top 10 ini kita ubah ke 5. Lalu klik OK. Nah, ini baru akan muncul top 5 berdasarkan produk. Nah, kita kan mau berdasarkan kategori ya. Ini baru kita tambahkan kategori di sini. Nah, ini masih berantakan. Kita product name-nya itu diganti ke bawah seperti ini. Nah, akan muncul top 5 tiap kategori ya. Jadi akan muncul top 5-nya tiap kategori di sini. Oke, seperti itu. Nomor 3A ya sudah terjawab. Dan kita lanjut ke nomor 3B. Tampilkan rata-rata penjualan sales yang diberikan untuk setiap kategori dan subkategori. Oke, kita lanjut. Jadi di sini adalah sum of sales. Kita langsung ganti aja dengan cara pivot table analyze, bisa diklik di sini. Lalu field settings. Di sini. Nah, kita ganti ke average. Klik OK. Nah, ini muncul error ya. Ternyata average, standard deviation, dan variance itu nggak support kalau di pivot table-nya itu ada calculated items yang udah tadi kita bikin ya. Cara hapusnya gimana? Nah, caranya adalah kita balik ke nomor 1 yang tadi ya. Nomor 1 adalah di mana kita ada, nah ini Southwest ini. Ini kita klik lalu ke field items and sets, klik calculated item, lalu di sini nih drop down ini kita klik lalu ada nih Southwest. Kita klik lalu kita klik delete. Nah, kan terhapus ya. Klik OK. Nah, maka harusnya udah bisa nih. Bentar ya. Kita klik dulu sum of sales, field settings, lalu kita ganti ke average. Klik OK. Nah, udah bisa kan? Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 3B ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ini buat pivot table yang menampilkan total penjualan untuk setiap tahun dan bulan. Lalu tambahkan trend line pada chart yang dibuat untuk analisis tren penjualan. Oke, jadi kita copy lagi nih. Nomor 3, create a copy, klik OK. Oke ya. Nah, ini udah muncul sheet baru. Kita double klik dan kita ubah ke nomor 4. Oke, ini kita geser seperti ini aja. Nah, ini kita hapus dulu ya semuanya. Oke, hapus dulu semuanya. Tadi kita soalnya adalah total penjualan untuk setiap tahun dan bulan. Oke, siap. Jadi kita klik yang tanggal ya, order date di sini. Lalu sudah muncul nih year, quarter, month, and order date. Jadi ini kita hapus saja yang quarter. Remove sama order date dihapus. Nah, tinggal year sama month. Nah, di sini kita bikin chartnya. Oh, sebelumnya kita harus centang dulu nih salesnya ya. Salesnya dicentang, maka akan muncul sales di tiap tahun. Ini kalau di klik plus yang di sini akan muncul di tiap bulannya. Seperti itu. Nah, kita bikin chartnya ya. Kita langsung aja ke pivot table analyze, lalu klik yang pivot chart. Nah, ini kita bikin berdasarkan line ya, pakai line chart aja. Klik OK. Nah, ini kita harus dilebarin juga nih yang 2019, 2020 sama 2021 dilebarin biar chartnya ngikut nih. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja totalnya karena nggak penting. Lalu ini kita hide, klik kanan yang di sini biar lebih rapi chartnya. Nah, seperti ini. Kita lebarin lagi seperti ini. Nah, di sini kan kita nggak kelihatan ya apakah dia itu tiap tahunnya itu apakah growth atau enggak. Nah, makanya kita ada disuruh untuk bikin trend line. Dengan caranya adalah klik kanan di sini, lalu add trend line di sini. Nah, akan muncul garis lurus yang membentuk trend. Jadi trend line ini adalah untuk mengukur apakah keseluruhan atau rata-rata penjualan di tiap tahun ini growth nggak sih, dia naik nggak sih tiap tahunnya gitu. Dan di sini garisnya lurus hampir ke atas, hampir 45 derajat ya. Jadi dia dikategorikan growth ya. Jadi tiap tahunnya di data ini tuh naik gitu penjualannya. Seperti itu. Nah, ini
berguna banget buat menganalisa tren di tiap tahun ya. Ya, soal nomor 4 sudah terjawab, dan nomor 5 terakhir. Nomor 5 terakhir kita bikin lagi nih. Create copy nomor 4. Oke. Yes, seperti ini. Soalnya, lakukan pengelompokan grouping pada data berdasarkan jumlah kuantiti atau kuantitas ya. Dengan grup untuk kuantitas rendah itu 1 sampai 2, sedang itu 3 sampai 4, dan 5 ke atas adalah tinggi. Kemudian tampilkan total penjualan berdasarkan grup ini. Oke, siap. Kita hapus dulu. Ini kita hapus lagi sales sama month-nya. Yang diminta adalah quantity ya. Nah, quantity kalau kita centang itu masuknya kan ke value ya. Untuk saat ini kita geser dulu ke row seperti ini. Biar dia jadi row seperti ini, 1 sampai 14. Nah, ini adalah distribusi data kuantitinya. Jadi paling sedikit orang itu belinya kuantitinya 1 dan paling tinggi itu 14. Nah, kita diharuskan untuk ngegrouping ya. Ngegrouping quantity ini dengan cara kita blok seperti ini, lalu ke pivot table analyze, kita klik yang group selection. Nah tadi kan mintanya 1 sampai 2 itu rendah, sedang itu 3 sampai 4, dan 5 ke atas itu tinggi. Jadi start at itu 1, end itu di 5, lalu by 2. 2 maksudnya adalah 1 sampai 2, 3 sampai 4, dan seterusnya. Klik OK. Nah, maka akan jadi groupingan seperti ini. 1 sampai 2, 3 sampai 5, dan 5 ke atas. Soalnya tadi adalah kemudian tampilkan total penjualan berdasarkan grup ini. Ya, tinggal kita klik aja yang sales di sini. Nah, kelihatan kalau sales di quantity 1 sampai 2 itu 300.000, 3 sampai 5 ternyata yang paling tinggi ya, yaitu 1.161, dan di atas 5 malah di tengah-tengahnya gitu, 793.000 gitu. Berarti orang-orang rata-rata itu membeli antara quantity 3 sampai 5 barang gitu. Ya, semua soal sudah terjawab, semoga teman-teman terbantu. Yang merasa terbantu boleh subscribe untuk mendukung channel ini, dan bisa komen atau like biar makin semangat untuk bikin konten. Nah, di sini buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut nih, bagaimana sih biar kita bisa jadi spesialis Excel, itu bisa cek link di bio ya, cek link di bio atau link di deskripsi untuk daftar kelas ya. Jadi aku buka kelas untuk premium, jadi di sana nanti kita akan bahas Excel mulai dari 0 sampai advance. Oke, di sini aja videonya, sampai jumpa.